Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, masyaallah. Sahabat Kias yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dalam program Kias spesial Ramadan, kisah inspiratif dan edukasi spesial Ramadan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Alhamdulillah, sahabat Kias yang dirahmati oleh Allah, di tengah-tengah kita nih sudah hadir Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Aceh Tengah, Mandua Aceh Tengah, Masya Allah, bersama Bapak Ihsan Fahri ya. Luar biasa nih sahabat Kias. Kira-kira aktivitas hari ini gimana Bapak Kepala Sekolah? Alhamdulillah berjalan lancar walaupun di dalam Ramadan. Kita ini lagi mengikuti kegiatan pembedahan PMA nomor 16 tahun 2022 tentang Komite Madrasah. Komite Madrasah. Kira-kira kalau di sekolah nih udah buka PPBD? Penerimaan peserta didik baru? PPDB sudah Pak. Oh, udah PPDB. Tanggal 25 kemarin kita sudah mengumumkan melalui siswa yang berjalur prestasi. Ya. Prestasi. Dan insya Allah sudah rapat komite juga dan sudah diadakan daftar ulang. Ya, Masya Allah. Berarti udah tutup nih Pak Kepala ya? Untuk jalur umum belum Pak. Jalur umum belum? Jalur umum belum. Berarti jalur prestasi sudah? Kita masih membuka jalur prestasi. Oh iya, Masya Allah nih. Bagi Bapak Ibu, Ayah Bunda yang punya anak, ayo nih masukkan anaknya ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Aceh Tengah ya. Yang insya Allah masih dibuka nih. Ini buka tanggal apa? Mulai dari tanggal 6 kemarin itu akan dibuka sampai dengan tanggal 28 Maret. 28 Maret ini. 28 Maret. Oh, masih ada waktu nih. Periode kedua nih. Bagi ayah bunda yang punya anak, silahkan terus, jangan tunggu ya. Nanti aja, takut nanti kota habis gitu ya. Kota habis ya. Karena memang Madrasah Mandua itu memang salah satu madrasah unggulan ya. Kalau saya lihat ya. Dulu kalau istilahnya itu kalau dari Mandua ada terasa gimana gitu kan, kalau umpamanya kita sekolah di mana, Mandua gitu kan, bangga gitu kan, karena memang ada dayanya gitu kan, ada dayanya. Nah, Masya Allah nih. Dan sahabat Kias yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini salah satu informasi nih penting nih bagi ayah bunda yang punya anak. Ayo, yang sudah tamat SMP, MSain, silakan boleh daftar langsung ya ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Aceh Tengah. Nah, ini kita tidak berbicara masalah itu, tapi ya insya Allah nih sahabat Kias yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita punya materi yang menarik nih hari ini. Kira-kira nih Pak Tengku nih, materi kita apa sih sebenarnya hari ini nih? Hari ini kita akan berbicara masalah keutamaan Ramadan Pak. Masya Allah, keutamaan Ramadan. Ya, jadi sahabat Kias, kenapa sih ada orang yang loyo, tidak mau beramal? Udah bawaannya dari pagi tidur aja sampai siang, sampai sore bahkan Pak Tengku. Kemudian ada juga yang mereka itu menghabiskan waktunya itu dengan sia-sia karena mereka itu tidak tahu sebenarnya keutamaan Ramadan itu sendiri. Kalau sekiranya ada seseorang yang tahu keutamaan Ramadan, berarti dia itu akan berupaya untuk mengejarnya amal-amalnya. Ya, berarti itu yang mungkin hari ini harus kita tahu nih sahabat Kias supaya amalan kita maksimal, maka tentu saja kita harus tahu nih keutamaan di bulan Ramadan itu. Kepada Bapak Tengku kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kias yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama dan utama sekali sama-sama kita sampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita sampai dengan detik ini nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga walaupun kita melaksanakan puasa tetapi terasa kita seperti hari-hari biasa. Iya, betul. Ini mungkin salah satunya hikmah Ramadan itu sendiri ataupun keutamaan Ramadan itu sendiri. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa kita dari umat yang dulunya jahil sampai kepada umat yang punya peradaban, punya akhlak dan budi pekerti yang Rasulullah sudah menyontohkan kepada kita bersama-sama akhlakul karimah yang disampaikan kepada kita. Sidang pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan berbicara masalah keutamaan Ramadan.
Allah menyampaikan di dalam bulan Ramadan ini perintah untuk melaksanakan puasa, yang mana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fi ayatil ukhra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Di dalam hadis yang berkaitan dengan keutamaan Ramadan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disampaikan, qad ja'akum sahru Ramadan, sahru mubarak. Jadi di dalam Ramadan itu, apabila di dalam hadis ini, apabila datang kepada kamu suatu bulan Ramadan, yang di dalam bulan Ramadan itu yang disampaikan di hadis ini ada keberkahan, sahru mubarak. Ada yang namanya bulan berkah. Jadi makna bulan berkah adalah jaidul khair. Artinya berkah itu adalah jaidul khair. Artinya bertambahnya kebaikan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan itu sendiri. Inilah yang utama atau keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Artinya bagaimana di dalam kehidupan kita itu keberkahan Ramadan itu harus memang betul-betul kita dapatkan di dalam bulan Ramadan ini. Salah satu contoh berkah bulan Ramadan ini, penambahan kebaikan kita di bulan Ramadan ini, itu bagi contoh kecil, bagi pedagang-pedagang, itu omsetnya bertambah pada saat ini Pak Anwar. Nah, kemudian juga berkah Ramadan ini juga bagi pegawai negeri, itu akan ada tukin. Atau ada apa namanya, artinya kesejahteraan untuk menghadapi Ramadan ini atau bulan Ramadan ini. Kemudian kalau kita melihat dari segi ibadah, itu ada penambahan. Mulai kita dari melaksanakan puasa Ramadan sampai nanti kita melaksanakan sholat tarawih, kemudian ada mendengarkan ceramah-ceramah, tadarus, dan bahkan di dalam bulan Ramadan ini, keberkahan Ramadan itu kita gemar untuk melaksanakan bersedekah. Ini kira-kira gambaran keberkahan di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan ini, berdasarkan hadis ini, Allah mewajibkan kepada kita bersama-sama untuk melaksanakan puasa Ramadan itu sendiri. Artinya, Allah membuka selebar-lebarnya kepada kita bersama-sama agar kita bisa di akhir Ramadan ini menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan. Maknanya apa? Allah membuka lebar kepada kita untuk bisa beramal sebanyak mungkin dan sebaik mungkin, sehingga akhirnya nanti kita akan mendapatkan yang diharapkan kita sama-sama, yang disampaikan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Itu disebut dengan la'allakum tattaqun itu Pak Ihsan ya. Kira-kira tuh la'allakum, mudah-mudahan harapan menjadi orang yang bertakwa gitu ya. Berarti takwa itu kira-kira tuh secara pemaknaan apa sih sebenarnya Pak tuh? Kalau kita merujuk kepada banyak pendapat yang mengartikan takwa ini. Tapi kita ambil bahwa takwa itu adalah kita sebagai seorang mukmin mampu melaksanakan apa yang diperintah dan mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara singkat ini yang kita maknai dengan takwa. Walaupun banyak sumber-sumber yang bisa mengartikan takwa itu dengan beragam-ragam. Nah, pada intinya dengan takwa itu kita ambil bagaimana dengan puasa itu kita lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk keutamaan Ramadan tadi, selain keberkahan tadi udah disebutkan, kemudian mendapatkan nilai takwa gitu kan, lain apa lagi tuh Pak Tengku ya? Iya, berdasarkan hadis ini, di dalam bulan Ramadan juga Allah membukakan pintu surga seluas-luasnya. Masya Allah ya. Nah, maknanya bahwa di dalam bulan Ramadan ini Allah memberikan ganjaran yang tidak terhingga. Karena kata Allah di dalam hadis kudusinya, semua amalan anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. Puasa ini untuk Allah, dan Allah lah yang akan mengajari besarnya pahala puasa itu. Allah yang akan memberikan sesuai dengan keikhlasan kita, keimanan kita di dalam kita melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Betul.
Berarti pintu surga itu telah dibukakan. Pintu neraka ditutup. Pintu neraka ditutup. Artinya manusia itu diberikan begitu banyak keleluasan untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana yang ayat yang dibacakan tadi. Juga wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa jannatin bersegera. Ya, betul-betul. Yang surga yang seluasnya langit dan bumi. Yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, bertakwa. Berarti sahabat Kias nih, karena memang keberkahannya di bulan Ramadan itu ada, kemudian nilai takwa kita itu semakin meningkat. Bahkan kemudian kita itu sudah dipersiapkan oleh Allah nih. Ini loh, bagi kamu yang berpuasa, pintu surga itu dibukakan selebar-lebarnya untukmu. Kalau tidak salah nama pintunya Ar-Rayyan ya. Rayyan bagi yang berpuasa. Berpuasa itu bagi orang yang berpuasa. Berpuasa itu artinya diberikan satu pintu nih khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Maka rugi sekali kalau ada orang yang di dalam bulan Ramadan tapi tidak berpuasa. Tidak mempergunakan Ramadan itu untuk kebaikan-kebaikan. Ya, yang tadi menambah barakah tadi. Adanya peningkatan-peningkatan kebaikan. Jadi rugi sekali kalau bulan ini saja dia tidak bisa melaksanakan kebaikan itu. Kapan lagi? Mustahil di bulan yang berikutnya. Kenapa? Karena Allah melipat gandakan pahala di dalam bulan Ramadan. Iya, di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Pahalanya orang yang tidur saja diberikan pahala. Apalagi orang yang beramal, beribadah, orang yang beramal. Betul, Masya Allah nih. Dilipat gandakan oleh Allah pahalanya bagi orang yang beramal di dalam bulan Ramadan ini. Termasuk di dalam hadis tadi disebutkan tuh 10 sampai 700 kali lipat, Pak Tunggu ya. Iya. 10 sampai 700 kali lipat pahala yang didapatkan. Namun untuk masalah puasa memang Allah yang langsung membalas gitu. pahala puasa itu sendiri sesuai dengan keikhlasan masing-masing kita. Nah, selain itu Pak Tengku nih, keutamaan Ramadan berikutnya mungkin ada. Di hadis ini disampaikan juga, selain pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Maknanya, memang dengan kedatangan bulan Ramadan ini, setan itu tidak bisa bereaksi apa-apa. Kenapa? Karena kita sudah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sikap, dengan segala kegiatan-kegiatan kita laksanakan, sehingga kemampuan setan untuk menggoda manusia itu sudah sedikit. Sudah sedikit karena kita melaksanakan puasa, dan dengan puasa itu tumbuh dari keimanan dan keikhlasan kita, maka siapapun yang menggoda, katakan kalau orang berpuasa, walaupun disiapkan oleh siapa makanan yang baik atau makanan yang lezat, tapi karena dia merasa dirinya berpuasa, dia tidak akan mau mengorbankan puasanya itu karena hanya makan saja. Betul. Ini berarti kesempatan setan untuk menggoda orang-orang yang sedemikian sudah tidak leluasa lagi. Sehingga dikatakan bahwa setan itu sudah terbelenggu. Terbelenggu karena dia tidak mampu menggoda orang-orang yang memang melaksanakan puasa itu dengan keimanan dan keikhlasannya. Ini menarik nih Pak Ihsan ya. Kalau setan itu udah dibelenggu nih, tapi kadang-kadang ada yang kita lihat orang-orang yang tidak mau berpuasa gitu. Apakah memang dia itu kesetanan atau mungkin imannya, atau apa sebenarnya penyebabnya tuh? Kalau ibaratnya tuh setan udah nggak menggoda gitu kan, cuman masalahnya dia kenapa masih nggak mau dia puasa? Nggak sholat gitu kan, akhirnya mengupat, pokoknya yang jelek-jelek tetap saja dia kerjakan. Apakah dia itu memang jenis manusia setan atau bagaimana mungkin? Jadi ini harus kita tahu nih ya sahabat Kias ya, harus kita tahu nih karena menunjuk pertanyaan itu tadi Pak, makanya Allah menyampaikan di awal, ya ayyuhallazina amanu. Betul. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi panggilan itu khusus untuk orang beriman. Bukan ya ayyuhannas. Bukan ayyuhannas. Betul. Jadi kalau ayyuhannas berarti seluruh manusia. Ini memang Allah panggil hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang betul mengakui bahwa puasa itu adalah salah satu rukun Islam yang sudah kita yakini. Artinya orang yang sedang tidak berpuasa itu berarti dia dikategorikan imannya yang nggak ada. Imannya yang lemah. Imannya bukan tidak ada. Tapi imannya lemah gitu ya. Karena kita lihat tuh ya, kalau istilahnya itu kalau malam itu dia itu begadang gitu kan, pagi itu dia itu tertidur. Cuman waktu tertidurnya itu dia itu sebenarnya tidak berpuasa. Ya, malamnya itu dia itu ngeronda, tapi sebenarnya waktu siangnya itu juga tidak berpuasa. Itu kan rugi sekali gitu kan. Nah, jadi sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, memang kalau masalah mengacu pada tadi, setan itu sudah dibelenggu. Tapi masih ada yang orang-orang yang artinya masih ada setan di dalam tubuhnya gitu ya. Nah, kesetan